Halo semua, saya Wirat. Nah, kali ini saya akan menemani teman-teman semua untuk mewawancarai Ordo Karmel di Paroki Santo Yusuf Jember. Nah, kebetulan karya-karya di Paroki Santo Yusuf Jember ini ada dua teman-teman. Selain di paroki, ada juga yang di sekolah yaitu SMA Santo Paulus Jember. So, untuk teman-teman semua, ayo ikuti wawancara kita. Check it out. Oke teman-teman, kali ini kita berada di ruangan kantor paroki Santo Yusuf Jember. Nah, di sini biasanya tempat romo paroki kita berdiam diri atau mengerjakan sesuatu tentang gereja Katolik Santo Yusuf Jember. Nah, ayo teman-teman kita tanyai untuk cari informasi tentang dirinya. Let's go. Permisi Romo. Selamat sore. Selamat sore Romo. Sore berkah dalam. Oke, mau tanya-tanya boleh ya Mo ya? Itu. Kenapa? Iya, mau tanya-tanya Mo. Oh boleh. Ya, mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Ya. Romo. Selamat sore, Bira, Angel dan Elis dan juga teman-teman OMK dan umat sekalian. Saya Romo Yosekutus Okarem, Romo Paroki Santo Yusuf Jember. Saya di sini baru setahun lebih beberapa minggu lah ya. Itu tepatnya tanggal 18 April lalu saya sudah setahun di sini. Oke Romo, di sini kan sebagai Romo paroki ini Mo. Nah, kira-kira kegiatan apa saja sih yang Romo lakukan sebagai Romo paroki di Paroki Santo Yusuf Jember ini Mo? Ya, yang pasti itu tugas Romo Paroki yaitu yang mengembalakan, melayani seluruh umat yang ada di paroki ini. Ya, dari anak-anak biyut hingga umat lansia. Yang tentunya juga ya akan dibantu oleh Romo Rekan, Romo Andi dalam hal ini, dan juga oleh pengurus DPP ya itu. Nah, jadi Romo Otus ini lumayan sibuk ya teman-teman karena harus mengurus semua umat dari berbagai kalangan baik dari biyut maupun lansia baik kategori Ya. itu semua diurusi oleh Romo Otus selaku Romo paroki. Sebenarnya bukan diurusi tapi dilayani Oh ya, karena kalau Romo Paroki yang mengurusi semua itu juga tidak mungkin ya. Tapi sebagai Romo Paroki dia melayani, mendampingi seluruhnya dalam arti ya sebagai seorang Romo Paroki ya mesti harus ya juga ikut ya mendampingi ya melayani ya, itu lebih tepat dari situ. Oke Romo. Mungkin saya tambah sedikit Vira. Oh iya Mo. Itu di paroki ini juga kita ada Romo Rekan dan juga ada beberapa Romo yang tugas di sekolah dan juga ada pengurus DPP, lingkungan dan kelompok kategorial. Jadi semua dilipatkan di dalam tugas pelayanan di paroki ini. Itu sehingga nanti bisa lebih maksimal. Itu. Berarti semua Romo baik maupun semua bidang Dilibatkan. untuk Iya, pelayanan iya. di Paroki Santo Yusuf Jember Iya. ya. Oke. Baik. Nah. Itu teman-teman ya. Jadi semua harus terlibat dalam pelayanan di gereja kita masing-masing. Nah, kemudian Romo, pertanyaan berikutnya, apa sih alasan Romo memasuki Ordo Karmel ini, Mo? Mungkin sebelum itu gini dulu. Apa alasan saya menjadi seorang Romo? Itu dulu yang paling pertama. Ya, saya sejak kecil ya, lebih-lebih setelah komuni pertama itu sangat terlibat di gereja ya sebagai misdinar ya, atau dulu kami sebutnya itu ajudan ya, PPA lah ya sekarang ini ya. Dan memang di paroki kami itu di Labuan Bajo itu Romo paroki waktu itu Romo dari Eropa, Romo Belanda yang juga sangat senang dengan anak-anak kecil ya, apalagi anak misdinar ya itu. Nah, karena sering ketemu dengan Romo ini, saya tertarik ya untuk menjadi imam. Lalu ya Romo paroki mengatakan silakan yang mau jadi masuk seminari silakan daftar. Saya daftar waktu itu ya seminari ya, dan saya juga diterima ya di seminari, lulus lah di seminari itu. Lalu sekarang kalau ditanya ya apa alasan menjadi Romo Karmel itu, pertama-tama memang ya waktu saya masih seminari itu kan
kan Karmel itu kan belum gitu apa ya, dikenal baik ya, lebih-lebih di seminari kami waktu itu ya. Nah, satu ketika itu ada suster OCD ya OCD ya suster OCD itu dari Bajawa ya. Suster ini berkunjung ke paroki ya. Kebetulan di paroki itu juga ya ada Romo yang juga dari Bejawa ya, Bejawa Romo ini. Nah, itu suster kan lihat saya di pastoran, dia tanya, ini siapa ini? Saya bilang saya menari. Saya menari itu lagi liburan di pastoran. Loh, mau masuk biara mana? Saya bilang di anu suster, ya masih berpikir dulu. Saya gitu kan itu. Suster itu mengatakan masuk Karmel saja. Itu saya bilang gini, ya, gimana saya masuk Karmel? Suster, saya nggak tahu Karmel seperti apa. Lalu suster ini memberikan itu brosur ya. Nah, suster tadi itu namanya suster Ima ya. Ima itu OCD ya. Nah, lalu dia beri brosur dua brosur itu. Brosurnya itu OCD ya, dan brosurnya Okarm ya. Nah, saya menerima dua brosur ini. Lalu saya membaca dua-duanya ya. Itu terus ya dalam perkembangan waktu itu saya membaca yang Ordo Karmel ini yang sekarang saya pilih ini, yaitu saya tertarik dengan 3 cara hidup di situ, yaitu ada hidup doa, lalu saudaraan, dan juga kerasulan. Nah, ketika dalam perjalanan itu saya ngomong sama Romo parokinya, Romo paroki saya ya, Romo, saya pilih ini saja, saya gitu kan. Silakan kamu, terserah. Itu ya. Udah. Lalu ya ketika di seminari juga saya juga ngomong sama rektor juga, ya, prefek ya di seminari itu, silakan ya itu. Orang bebas memilih kok itu ya. Akhirnya saya milih Karmel itu ya. Dan sampai hari ini ya saya seorang Karmelit ya, sudah 21 tahun jadi Karmel. Mau 22 tahun jadi Karmel ini ya. Dan sebagai imam saya sudah 22 tahun kalau tidak salah ya. Saya sebagai Romo kan, sebagai imam ya. Itu ya. Nah, terus ya itu ya saya berharap sih ya, saya doa supaya ya, saya sebagai Karmelit itu setia sampai mati sebagai imam dan sebagai Karmelit ya, itu ya teman-teman. Jadi perjuangan Romo itu kisah perjalanannya dalam memasuki atau memilih Ordo Karmel sebagai pilihannya. Terus taat sampai mati ya Mo ya? Ya, setia sebagai seorang Karmelit dan imam sampai mati. Itu teman-teman. Bira, mungkin juga saya juga ya memberi pesan kepada teman-teman OMK ya, anak-anak muda, remaja lah, nggak apa-apa juga boleh, yaitu ketika kalian punya benih panggilan dalam hati itu, tolong itu ditumbuh kembangkan, jangan dipadamkan ya itu. Nah, apalagi ya sekarang ini kan ya imam sangat dibutuhkan ya, karena umat makin banyak dan juga karya gereja juga semakin banyak, maka butuh banyak imam dan juga ya butuh banyak berawati gitu ya. Secara khusus saya berharap pada OMK Paroki Santo Yusuf ini ya mari ya ketika nanti punya panggilan itu ya saya sangat senang kalau kalian memilih ya masuk menjadi seorang Karmelit. Itu yang harapan saya ya. Jadi OMK dan remaja jangan takut untuk menjadi imam dan juga menjadi berawati, karena sesungguhnya panggilan itu indah dan berkat bagi ya semua orang. Wah. Ya Bida, terima kasih. Ya, terima kasih juga Romo. Angel, Elis. Ya itu dia teman-teman, pesan dari Romo itu jangan takut menjawab panggilan dan jangan pernah cuek atau abaikan terhadap benih panggilan yang ditanamkan Yesus kepada kita. Ya. Baik teman-teman,
kalau gitu kita bakal lanjut ke Romo-Romo berikutnya. Kalau gitu kita pamit undur diri dulu dari Romo. Terus terima kasih Romo. Terima kasih Bira, OMK semua, Elis, Angel, berkah dalam. Berkah. Terima kasih Romo. Ya, halo teman-teman, kali ini kita berada di ruangan sakristi Paroki Santo Yusuf Jember. Nah, di sakristi ini kebetulan sudah ada Romo Andi yang akan mempersiapkan misa. Sebelum itu, mari kita tanya-tanya dulu ke Romo Andi tentang minggu panggilan tahun ini. Ayo teman-teman ikut. Selamat sore, ya, selamat sore. Ya, Mau tanya-tanya nih Romo. oke, ya. Nah, sebelumnya mungkin Romo bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman penonton Romo. Oh, iya. Halo, selamat sore. Nama saya Romo Robertus Andi Priyambada Ukaram. Romo kan Ordo Karmel nih Mo. Nah, alasan Romo memilih Ordo Karmel nih apa sih Mo? Ketertarikan saya memilih Ordo Karmel pertama-tama adalah doa. Saya sejak muda memang terbiasa untuk hidup dalam doa. Doa itu menjadi sebuah kebiasaan. Maka ketika saya berkunjung ke Karmel, lalu saya tertarik oleh doa, dan doa di Karmel itu sungguh menyentuh di lubuk dasar hati saya, karena dalam doa itu dilakukan di dalam keheningan, sehingga sekarang saya merasakan sungguh kehadiran Tuhan dalam doa dan keheningan. Nah, lalu untuk panggilan hidup sebagai Romo nih, bagaimana Romo menemukannya terus menjawab panggilan tersebut Romo? Menemukannya kalau cerita cukup panjang ya, karena panggilan itu juga sebuah misteri. Tetapi memilih saya menjadi Romo karena di dalam setiap tarekat memang ada pilihan menjadi pertama biarawan ya, kemudian menjadi buder atau menjadi Romo. Nah, saya memilih menjadi Romo karena gereja membutuhkan Romo. Jadi gereja tidak mungkin tanpa ada Romo atau pastor. Dan Indonesia dan juga seluruh dunia mungkin kita kekurangan banyak Romo. Maka bagi saya panggilan menjadi Romo adalah panggilan yang sungguh-sungguh ya harus kita tanggapi sebagai anak muda, karena gereja membutuhkan kita untuk menjadi gembala-gembalanya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk yang terakhir Romo, pesan apa yang ingin Romo sampaikan kepada seluruh kaum muda Romo? Ya, untuk kaum muda banyak sekali panggilan, cita-cita untuk menjadi orang-orang terkenal, bisnismen, mungkin juga olahraga terkenal. Itu semua hal yang biasa dan semua orang pasti akan ke sana. Tapi ada satu hal yang tidak biasa, panggilan yang tidak biasa, mungkin juga tidak menarik, tetapi panggilan ini mulia karena Tuhan yang memanggil Anda. Kaulah muda Katolik, Tuhan memanggil Anda untuk menjadi gembala bagi gereja-gerejanya, bagi umat-umat, bagi domba-domba. Maka ya, jangan takut untuk menanggapi panggilan, jangan ragu. Saya masih muda, tetapi berani untuk menjawab tantangan ini. Anda sebagai anak muda itu karakternya adalah berani menerima tantangan. Nah, maka ini tantangan bagi Anda yang tidak biasa, yaitu menjadi pastor atau menjadi Romo. Jangan takut untuk menanggapi panggilan Tuhan, terutama menjadi gembalanya. Nah, itu dia pesan dari Romo Andi untuk kita semua. Baik, terima kasih Romo atas jawaban dan pesan-pesannya. Kalau gitu, Ya, terima kasih kembali, Bira. Angel pamit dulu ya. Ya. Terima kasih Romo. Oke, baik. Selamat tinggal, teman-teman. Ya, selamat jumpa lagi.
Oke teman-teman, kali ini kita berada di Pastoran Paroki Santo Yusuf Jember nih. Nah, kebetulan ada satu romo yang lagi beraktivitas di sini. Jadi kita bakal tanya-tanyain dia. Ayo ikuti aku buat lebih jelasnya. Ya. Permisi romo. Nah, permisi romo. Halo, ya. Mau tanya-tanya boleh ya? Oh, boleh sekali. Sebelum itu mungkin bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Oke, baik. Saya Romo Stefanus Fuatangi, panggilan Romo Stefanus, Romo Stef. Dari Flores, Bajawa, dan berkarya di SMA Santo Paulus khususnya sebagai pengajar sudah kurang lebih 1,5 tahun. Dan saat ini juga membantu karya-karya pelayanan di Gereja Santo Yusuf Jember. Oke teman-teman semua, jadi Romo tersebut adalah Romo Stefanus ya. Nah, Romo ingin tanya lagi tentang alasan Romo memilih Ordo Karmel sebagai ordo pimpinan Romo itu apa? Sebetulnya dulu itu saya ditawarkan beberapa pilihan sebelum kami menyelesaikan studi di seminari menengah. Ada SPD, kemudian ada Projo, lalu Karmel yang ketiga. Lalu setelah dalam perjalanan saya refleksikan, rupanya Ordo Karmel lah yang lebih cocok dengan saya. Entah dari segi karakter pribadi, juga dari banyak alasan lain yang kadang-kadang sulit kita ungkapkan sih. Akhirnya saya memilih Karmel karena saya melihat ada hal-hal tertentu. Misalnya hidup persaudaraannya yang luar biasa bagus. Ketika senior dan junior itu dapat bergaul dengan leluasa, tidak ada batasan, tidak ada sekat, tetapi sangat cair. Bisa guyon, bisa saling menasihati, dan itu yang saya rasa daya tarik pertama saya masuk ke Karmel. Dan yang lain tentu adalah hidup doa dalam Ordo Karmel yang merupakan kekuatan Ordo Karmel itu sendiri. Para Karmelit adalah para pendoa. Itu. Oke, itu dia teman-teman. Jadi alasan Romo Stef masuk ke Ordo Karmel atau milih Ordo Karmel itu karena persaudaraannya yang udah kental banget. Jadi senior junior pun dapat melebur jadi satu untuk saling bergurau. Nah, untuk terakhir Romo, pesan apa yang ingin Romo sampaikan kepada kaum muda semua? Oke, kepada kaum muda, silakan dengarkanlah panggilan Tuhan di dalam hati kalian. Apabila kalian tertarik untuk menjadi biarawan atau biarawati, ataukah juga melayani Tuhan secara khusus menjadi imam, jawablah panggilan Tuhan itu dan lihatlah mana jalan yang paling tepat untuk kalian. Entah kalian akan jadi Karmelit seperti kami, ataukah kalian yang cewek mungkin memilih biara SPM, PPYK, Hermanas Karmelitas, atau Alma, dan lain-lain. Semuanya terserah pada kalian. Tinggal kalian dengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan di dalam hati. Dan saya kira itulah cara kita setiap orang untuk menjawab panggilan Tuhan di dalam hati. Oke, itu dia teman-teman dari Romo Stef. Dengarkan panggilan Tuhan, tapi jangan cuma didengarkan, tapi juga dijawab. Jangan diabaikan, jangan dicuekkan. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri dan Romo Stef. Ya, Mas? Kami pamit undur diri. Terima kasih Romo, maaf telah mengganggu. Ya, tidak apa-apa. Iya. Sebenarnya tadi lagi mau bikin kopi sih. Iya, mau bikin Kalian kopi. mau kopi? Oh, tidak usah. Terima kasih. Pamit dulu, Romo. Oke. Oke teman-teman, kali ini kita berada di salah satu ruangan yang berada di SMA Santo Paulus Jember. Ruangannya lebih tepatnya adalah perpustakaan. Seperti yang teman-teman lihat ya, banyak sekali buku-buku di sini. Nah, kali ini Wira akan memberitahu teman-teman tentang siapa aja sih biarawan yang berkarya di SMA Santo Paulus Jember ini. Ayo teman-teman, kita cari tahu bersama. Let's go. Nah, ini dia teman-teman, ada salah satu biarawan yang kebetulan lagi bertugas di perpustakaan SMA Santo Paulus. Selamat pagi, Bruder. Apa kabar, Bruder? Baik. Oh, puji Tuhan. Oke, Bruder, kalau boleh tahu bisa minta perkenalan diri dulu, Bruder? Nama saya Bruder Yesaya Cindy Juliat Mojo Okarem, biasa dipanggil Bruder Cindy.
Oke teman-teman, jadi nama Bruder tersebut adalah Bruder Singgi dari Ordo Karmel. Nah, Bruder, Wira mau tanya nih tentang alasan apa sih yang membuat Bruder memilih atau menjawab panggilan hidup menjadi seorang Bruder dan tentunya memasuki Ordo Karmel itu apa, Bruder? Awalnya saya merasa tertarik dan terpanggil untuk menjadi biarawan Ordo Karmel itu. Pertama saya penasaran melihat sosok seorang Romo, seorang Bruder, frater itu. Lalu ada ketertarikan sehingga juga ada tumbuh cinta untuk menghayati nilai-nilai hidup sebagai biarawan Bruder. Dan khususnya saya memilih dalam Ordo Karmel karena saya merasa pertama tuh tertarik dengan jubahnya ya. Jubahnya itu bagi saya waktu awal-awal itu kok jubahnya keren. Lalu hidup doa, juga bersaudara dan juga melayani. Dari situ saya mencoba untuk melamar, lalu syukur diterima untuk masuk postulat, hingga sampai sekarang saya masih mengabdi sebagai Ordo Karmel, biarawan Ordo Karmel. Oke, terima kasih Bruder. Nah, berikutnya Wira mau tanya Bruder. Bruder kan saat ini bertugas di perpustakaan SMA Santo Paulus Jember. Nah, ini tugas utama Bruder memang di sini atau ada tugas-tugas lain yang Bruder laksanakan di Bruder? Tugas utama saya adalah mendampingi anak asrama di asrama Putra Santo Paulus Jember. Jadi saya tinggalnya itu di asrama Santo Paulus, juga mendampingi anak-anak dalam belajar, dalam berolahraga, lalu mendidik mereka bagaimana melayani dengan penuh cinta. Nah, selain itu saya juga ditugaskan di tempat ini di SMAK sebagai staf perpustakaan. Oke, berarti tugas Bruder di SMA Santo Paulus sebagai staf perpustakaan dan mendampingi para siswa-siswa yang berada di asrama SMA Santo Paulus, teman-teman. Oke, Bruder, kalau begitu terima kasih Bruder telah menjawab pertanyaan dari kami. Kami mohon izin untuk mengeksplor SMA Santo Paulus Jember ya, Bruder ya. Terima kasih Bruder, pamit dulu. Ayo teman-teman, kita eksplor lagi. Oke teman-teman, setelah kita berkeliling di SMA Santo Paulus, kita sebentar lagi ingin mencari lagi nih biarawan yang berkarya di SMA Santo Paulus lagi. Jadi, ayo teman-teman kita cari bareng-bareng ya. Ayo, kita sambil jalan dulu. Nah, kebetulan nih teman-teman, ada salah satu Romo yang berkarya di SMA Santo Paulus Jember. Halo, selamat pagi Romo. Pagi. Oke, Romo, mau tanya-tanya boleh gak nih Mo? Tanya tentang apa? Tanya tentang, kan minggu ini kan mau minggu panggilan nih, kita tanya-tanya tentang panggilannya Romo aja. Dipanggil Boleh. siapa gitu? Boleh. Sambil jalan atau di dalam atau mau di luar? Jalan. Sambil jalan. Ayo teman-teman. Masker lepas kan? Oh, saya ngikut Romo. Oh ya udah saya lepas. Oh, kalau gitu saya lepas juga. Boleh. Oke, siap. Oke teman-teman. Jadi ayo ikuti kita buat mengetahui panggilan Romo Atan. Ayo. Oke Romo. Jadi kalau boleh tahu kan Romo kan dipanggil Romo Atan. Nama lengkapnya Romo ini siapa? Kalau nama lengkap saya Athanasius Marianto Eka. Okar. Karmel. Berarti Romo Atan termasuk di Ordo Karmel juga ya Mo? Ya, Karmel. Nah, kemudian alasan Romo nih menjawab panggilan hidup sebagai Romo. Kenapa enggak frater, kenapa enggak bruder, kenapa enggak yang lain, dan kok masuk Ordo Karmel bukan yang lain, itu apa Romo? Ini yang serius apa nggak serius? Yang senaknya Romo aja gimana deh? Ya udah. Dulu itu motivasi saya sederhana. Kalau minum anggur dari piala itu keren. Berarti Romo dulu mau jadi Romo karena ngincer anggurnya doang? Iya, kalau ada yang kasula, terus ada yang jubah. Saya tuh ngincer satu. Minum anggur dari piala waktu misa itu keren. Berarti pengen merasakan anggur dari piala secara langsung ya Mo? Ya, itu pertama. Lalu Oke. kemudian berkembang pelayanan karena memang imam kurang, umatnya banyak. Nah, ya udah.
Mereka menjawab iya. Dari awalnya hanya ingin nyoba anggur, sekarang sudah agak normal lah, yang mau ingin Sudah melayani agak umat. suci lah. Iya, sudah mulai suci. Nah, kemudian alasan Romo masuk Ordo Karmel apa, Mas? Kalau saya masuk Karmel itu, mungkin Karmel sudah tahu ya orang-orang ya, atau ada 3 spiritualitas ya. Doa, persaudaraan, pelayanan. Bagi saya kalau persaudaraan pelayanan sih nggak terlalu susah. Tapi di tengah kesibukan harus tetap berdoa itu susah. Maka kenapa saya pilih Karmel? Ya dia ajar saya tertib berdoa. Biar tetap suci ya, Mo ya. Ya, biar tetap apa ya? Ingat Tuhan gitu. Oke, tetap ingat Tuhan. Ya Agar- ujung-ujungnya emang suci sih. Iya. Untuk ingat selalu Tuhan dalam setiap perbuatan kita ya, Mo ya. Ya itu sudah. Kelas. Oke. Kemudian Romo kan berkarya di SMAK juga. Ya, Juga saya sering lihat di paroki. Itu ya kan pendamping loh. oh iya lupa. Ini Romatan pendamping OMK kita ya, teman-teman. Pendamping OMK di Paroki Santo Yusuf Jember. Iya. Ini kira-kira kegiatan atau karya apa yang Romo lakukan di sini dan di paroki? Kalau di sini mengajar religiositas, kemudian ada mendampingi OSIS, juga pastoral care. Kalau pastoral care itu mungkin di sekolah lain lebih sering disebut kerohanian. Itu yang di sekolah. Kalau di paroki selain membantu Romo Utus merayakan Ekaristi dan lain-lain, misa lingkungan, pemberkatan dan lain sebagainya, pelayanan sakramen, juga mendampingi orang muda Katolik. Ya salah satunya Wira. Ih, Ya. berarti Romo suka banget sama orang muda ya, Mas? Sampai di SMAK dampingi OSIS, di gereja dampingi orang muda. Enak sih. Saking seringnya sampai enak ya, Mo ya. Kalau saya suka orang muda karena Menolak tua. kalau salah satunya menolak tua. Berjiwa muda. Menolak tua. Yang kedua, kalau saya pegang orang muda, gereja masa depan akan tetap hidup. Dijamin tuh, Mo. Saya. Dijamin ya, Mo ya. Ada kemungkinan besar seperti itu. Kemungkinan besar kalau Romoatan memegang orang Bukan muda. saya, maksud saya kalau kita memegang orang muda bukan gue. Kalau kita bersama teman-teman, bekerja Bersama orang bersama, muda, bukan ya. hanya Romo doang. Orang muda itu harapan negara, bangsa, gereja semuanya. Jadi harus didampingi, diajak apa ya, berkegiatan, berkreativitas dan lain sebagainya. Oke, terus kan udah Romo sebutkan nih karya-karyanya. Kira-kira suka dukanya dalam berkarya, terutama mengurus orang muda ini apa, Mo? Orang muda itu susah. Susah diapakan, Mo? Apa ya? Kalau cara mengumpulkan orang muda, kita harus pandai-pandai melihat celah. Kemudian saat mendampingi mereka, ya harus juga hati-hati. Karena pelayanan mereka di gereja itu bukan berdasarkan paksaan, tapi mereka mau. Iya kan? Kalian mau kan? Sebenarnya Tidak. paksa diajak orang Gitu lah. ya. Jadi kalau mendampingi orang muda itu dengan berbagai macam karakter, kalau dibilang sulit iya, tapi nikmati aja. Walaupun Atau kalau ada dengan mereka, kalau sudah akrab dengan mereka, kita bisa membantu mereka menjadi lebih baik. Itu aja. tapi walaupun sulit tetap dinikmati ya, Mo. Oh iya, menarik. Iya, saya awalnya dipaksa, Mo. Terus kemudian terpaksa, akhirnya terbiasa. Dulu jadi imam gitu kayaknya. Aduh. Susah ya, Mo ya. Ya itu udah suka duka. Tapi kalau saya mau lihat suka dan duka, bagi saya lebih banyak sukanya sih. Lebih banyak sukanya. Mumet di tugas sekolah, saya kumpul sama anak-anak gereja. Mumet Atau di- guyonan sama anak-anak murid saya, seger lagi. Iya. Memang sama orang muda ini gini banget ya, Mo ya. Friend banget. Oh, friend. Friend banget. Tapi kalau mereka salah, tak gas. Berarti walaupun friend banget tetap aja ingat batasan ya, teman. Ada batas. Hati-hati. Tetap ingat batasan. Masih ada pertanyaan lain? Sudah, Mo. Oh sudah ya? Iya, cukup. Mau jalan-jalan kira-kira Romo mau nemenin atau enggak? Udah, kamu sendiri. Ya, Saya udah. ngadem dulu. Siap, saya lanjut jalan-jalan ya, Mo ya. Ya. Terima kasih, Mo. Terima kasih banyak. See you. Ya udah. Oke, teman-teman. oke. Ayo kita lanjut. Let's go. Oke, teman-teman, setelah kita explore SMK Santo Paulus Jember, kali ini kita berada di ruangan kepala sekolah SMK Santo Paulus Jember. Jadi, ayo kita masuk dan cari tahu siapa sih yang berada di dalam. Let's go, teman-teman. Permisi, Romo. Oke. Ya. Permisi, Romo. Ya, sebelumnya perkenalkan, Romo, saya Wira.
Saya Romo Antonius Deni Ordo Karmel. Nah, di sini kan Romo Deni Ordo Karmel ini mau. Nah, kalau Wira boleh tahu apa sih yang membuat Romo itu memutuskan untuk menjawab panggilan hidup sebagai Romo dan memasuki Ordo Karmel? Ya, baik. Saya mulai ingin menjadi Romo waktu saya kelas 3 SMP, kalau sekarang kelas 9. Waktu itu saya merasakan bahwa di paroki di desa di Malang Selatan, tempat saya lahir dan dibesarkan, itu rasanya kok butuh tenaga Romo, karena pelayanannya sangat luas. Romonya hanya satu waktu itu, kebetulan Romo Belanda, yaitu Romo Demer. Dan pada waktu itu juga Romo Demer juga sering mengajak kami keliling ke melayani ke stasi lain, karena saya juga berada di sebuah stasi. Jadi Romo Demer menjemput kami beberapa anak lalu mengajak ke stasi lain untuk pelayanan. Nah, dari situ mulai tumbuh dalam hati saya, wah, rupanya kehidupan pelayanan itu sesuatu yang menarik. Kemudian setelah lulus SMP, saya memutuskan untuk masuk ke seminari menengah, seminari Marianum. Waktu itu di Jalan Talang 3 Malang, di Dempo. Sekarang pindah ke Jalan Panjaitan di Probolinggo. Nah, setelah itu saya bertemu dengan banyak frater Karmel, Romo Karmel, dan akhirnya saya memutuskan untuk masuk menjadi anggota Ordo Karmel. Saya masuk novisiat tahun 92, kemudian mengikrarkan kaul pertama tahun 94, kemudian mengikrarkan kaul kekal tahun 99, dan ditabiskan menjadi Imam Ordo Karmel tahun 2000. Mengapa kok memilih Karmel? Bagi saya kehidupan Karmel itu tuh sangat menarik dan cocok bagi karakter saya. Artinya bahwa dalam Karmel kami bersaudara, kami bertemu, berkumpul satu dengan yang lain, bukan sekedar sebagai teman, tapi kami hidup sebagai saudara. Dan inilah yang ditekankan kepada kami mulai dari awal masuk biara, mulai dari noviat sampai saat ini. Jadi di sini pun saya bekerja bersama dengan para Buddha dan Romo Karmel yang lain. Demikian juga di paroki saya pun membantu romo-romo yang lain untuk melayani paroki. Jadi hari biasa saya bekerja Sabtu sampai Sabtu saya di sekolah, Minggu saya membantu para romo tugas di paroki untuk melayani umat di paroki. Dan disinilah kami bekerja dalam kebersamaan dan bersama dalam persaudaraan. Kami satu saudara. Hanya kami menjadi saudara dalam Karmel, dalam semangat hidup yang sama, yaitu spiritualitas Karmel. Jadi dalam Karmel kami hidup sebagai saudara. Nah, dalam persaudaraan ini pun kami juga mendalami hidup doa dan juga berkarya. Maka dalam Karmel ada 3 pilar hidup sebagai Karmelit, yaitu doa sebagai sumber hidup karena kita menggali hidup rohani, kekuatan hidup rohani itu dari Tuhan. Kemudian bersaudara, dalam persaudaraan kita hidup saling mendukung. Dan kemudian juga kami melakukan karya pelayanan. Karya pelayanan itu bisa bermacam-macam ya. Saya melayani di sekolah sebagai guru, Romo Utus di paroki sebagai Romo paroki. Ada lagi Romo yang lain yang bekerja di karya sosial. Ada juga yang karya retret dan rekoleksi. Ada banyak karya dalam Karmel. Kebetulan saya mulai tabisan awal saya ditempatkan di sekolah untuk menjadi guru atau pengajar. Oh, tadi Romo sempat menyebutkan bahwa Romo ini bertugas atau berkarya di 2 tempat yang di sekolah dan di paroki. Nah, Wira ingin tahu nih, Mo, kira-kira
suka dan duka apa yang Romo alami selama berkarya di dua tempat sekaligus, Romo? Apakah menyusahkan ataukah lelah gitu, atau Romo atau merasa bagaimana? Ya, saya merasakan lebih banyak senangnya ya daripada susahnya. Senangnya seperti apa? Di sekolah saya menggembalakan para murid. Di paroki saya ikut menggembalakan umat yang lebih luas. Jadi mereka yang saya layani dan saya kenal itu lebih banyak, mungkin jauh lebih banyak daripada sekedar Romo yang hanya di paroki. Ya, di sekolah saya bertemu dengan para guru, para murid yang setiap tahun berganti, kemudian orang tua, kemudian di paroki saya bertemu dengan umat. Di paroki juga saya bisa bertemu dengan kelompok lain yang bukan Katolik. Maka di paroki juga saya berusaha untuk mengenal berbagai macam bentuk kehidupan di Jember ini, entah sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai yang lain, juga berbagai kelompok dan golongan. Misalnya saya juga berusaha masuk ke lingkungan pesantren, kenal dengan para kiai, juga kenal dengan para pemimpin agama lain, entah itu Bedande, entah itu kelompok Hindu, Buddha, juga Protestan. Jadi senangnya saya memiliki banyak kenalan di dua tempat layanan yang berbeda ini. Ya, kalau dibilang ada susahnya, juga ada. Susahnya apa? Ibaratnya saya tidak pernah liburan. Ya. Jadi kalau Senin sampai dengan Sabtu bekerja di sekolah, Minggu bekerja di gereja. Jadi tidak ada waktu free atau liburan yang betul-betul libur. Jadi saya mengisi hari-hari saya dengan berbagai layanan. Itu Luar biasa sekali, Romo. Baik, Romo, untuk terakhir Wira ingin menanyakan, kira-kira Romo ada pesan dan kesan tidak untuk para kaum muda nih, Romo? ya. Pesan saya untuk para muda, gereja membutuhkan orang-orang yang bersedia menjawab ya untuk layanan, untuk panggilan. Gereja butuh tenaga-tenaga baru untuk menggantikan romo-romo yang lebih tua, lebih senior, lebih sepuh. Jadi kami yang ada yang hidup sebagai romo dan juga sebagai karmet ataupun juga bruder itu butuh generasi-generasi baru sebagai penerus kami. Gereja membutuhkan pelayanan dan pelayan yang harus ada tanpa harus henti. Jadi kaum muda silakan belajar menjawab ya pada panggilan Tuhan dan silakan memilih cara hidup entah sebagai bruder, sebagai imam atau romo, itu bagi kaum laki-laki, atau sebagai suster. Jika memang tidak bisa, paling kurang bisa menjadi pelayan umat, misalnya katekis, atau nanti jika sudah berkeluarga, jadilah juga pelayan-pelayan masyarakat, misalnya menjadi RT, menjadi RW atau apapun, ataupun dalam lingkungan gereja menjadi ketua lingkungan, ketua wilayah, dan juga pengurus dewan pastoral paroki. Jadi jangan biarkan hidupmu tanpa makna. Isilah hidupmu dengan layanan, dengan pemberian diri kepada gereja, kepada Tuhan, dan ini pasti akan membuat hidup kalian penuh arti, penuh makna, dan bisa dibanggakan. Ini pesan saya. Baik, Romo, terima kasih atas pesannya. Baik, itulah teman-teman pesan dari Romo Denny. Hiduplah dengan bermakna dan jangan ragu untuk menjawab ya pada panggilan yang Tuhan berikan, karena gereja memerlukan kita sebagai generasi muda untuk meneruskan gereja kita. Baik, Romo, terima kasih. Saya pamit dulu, Romo. Terima kasih banyak. Mari, Romo. Selamat siang. Selesai sudah teman-teman perjalanan kita mewawancarai para biarawan yang berada di Ordo Karmel Paroki Santo Yusuf Jember. Jadi buat kita semua, teman-teman sekalian, jangan ragu untuk menjawab rasa penasaran yang teman-teman miliki, dan jangan pernah ragu untuk menjawab ya pada panggilan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Baik teman-teman, cukup sekian video dari kami. See you on our next video. See ya.